Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawal Fauzia dengan NIM 2405746. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis untuk UAS mata kuliah Critical and Design Thinking. Nah, konteks yang saya pilih itu adalah konteks A, yaitu dinamika dan kendala nyata yang dihadapi mahasiswa ketika menjalankan bisnis, yang dimana bisnisnya itu berkelompok. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau 80% mahasiswa itu mengaku pernah mengalami fenomena social loafing atau kecenderungan mengandalkan anggota lain saat kerja kelompok. Nah, masalah ini yang menjadi benang merah dalam analisis saya, yaitu di sini saya menganalisis sebuah bisnis kuliner kelompok mahasiswa yang awalnya berjalan penuh antusias, namun lama-kelamaan kehilangan arah dan berhenti total begitu nilai mata kuliah mereka keluar. Nah, di sini saya mewawancarai teman saya yang bernama Naya, yang dimana dia ini mahasiswi program studi sistem informasi Telkom University. Nah, dia ini sempat menjalani bisnis kuliner, yaitu potato bread bersama teman-temannya. Nah, namun memang bisnis ini tuh dijalankan hanya untuk memenuhi tugas kuliah saja. Nah, berdasarkan hasil wawancara tersebut, saya menyusun empathy map. Yang pertama itu SAYS, yang dimana narasumber menyatakan bahwa bisnis ini hanya untuk kewajiban tugas mata kuliah kewirausahaan. Pencatatan modal dan harga jual mereka belum matang dan rencana integrasi pembuatan website pun akhirnya gagal terrealisasi karena keterbatasan waktu. Nah, jadi katanya tuh karena dia mahasiswa dari sistem informasi, jadi si mata kuliah kewirausahaan ini, yang dimana tugas bisnis ini awalnya akan dibuat web gitu, namun tidak jadi karena keterbatasan waktu. Lalu things, nah menurut Naya, dia tuh berpikir kalau sistem pre-order atau PO tuh adalah bentuk janji moral kepada konsumen luar yang tidak boleh dikecewakan. Sekalipun anggota tim lain cenderung menyepelekan proyek internal ini, ia juga berpikir pentingnya komitmen yang dikunci di awal. Lalu dalam realitasnya, narasumber tetap meluangkan waktu di sela kesibukan kuliah demi menyelesaikan pesanan PO. Ia juga mengevaluasi kritis manajemen operasionalnya yang berantakan setelah UAS selesai. Lalu yang terakhir, feels, ia merasa terbebani dengan desakan tenggat waktu, kurang puas karena tidak adanya kejelasan pembagian tugas dan ketidakdisiplinan waktu tim, namun ia merasa maklum saat bisnis ini akhirnya disudahi. Lalu insight yang saya temui adalah saya menemukan bahwa sistem pre-order atau PO itu ternyata bertransformasi menjadi sebuah alat pemaksa moral. Jadi anggota tuh kayak mau gak mau gitu karena udah ada yang PO nih, dan itu tuh sangat efektif untuk mereka menjalankan tugasnya gitu. Rasa sungkan, rasa bersalah kepada konsumen luar ternyata jauh lebih kuat mengalahkan rasa malas mahasiswa dibandingkan ketakutan mereka terhadap nilai akademis dosen. Nah, lalu dari empathy map tadi, point of view atau POV statement-nya adalah Naya seorang mahasiswa sistem informasi yang menjalankan tugas bisnis, tugas kuliah, membutuhkan cara untuk mengunci komitmen waktu dan kejelasan pembagian kerja anggota tim sejak awal. Karena ketika bisnis hanya berorientasi pada nilai akademis, akuntabilitas moral kepada konsumen melalui sistem PO adalah satu-satunya hal yang memaksa anggota tim untuk tetap profesional dan meluangkan waktu. Mengapa kebutuhan dan insight ini yang saya pilih? Karena akar kegagalan bisnis mahasiswa bukan pada potensi produknya, melainkan pada rapuhnya komitmen internal ketika badai tugas kuliah lain datang menghadang. Nah, dari POV statement tadi, saya menghasilkan 3 pertanyaan how might we, atau ya 3 pertanyaan HMW gitu. Yang pertama itu, how might we mendesain sistem kesepakatan tim di awal proyek kelompok agar anggota memiliki komitmen waktu yang tinggi. Yang kedua, how might we menciptakan pembagian peran atau PIC yang fleksibel namun tetap akuntabel agar bisnis tidak pincang saat ada anggota yang sibuk kuliah. Yang ketiga, how might we memanfaatkan sistem pre-order atau interaksi konsumen sebagai instrumen utama pemantik rasa tanggung jawab tim.
Lalu saya di sini mengusulkan 3 ide solusi untuk mengatasi hal tersebut, yaitu yang pertama sistem kontrak kelompok terintegrasi jaminan finansial. Yang kedua, aplikasi pemesanan mikro berbasis no-code untuk otomatisasi PO. Nah, yang ketiga adalah the PIC Matrix Board, yang dimana ide inilah yang saya buat dan yang saya kembangkan. Nah, di prototype ini yaitu menggambarkan papan manajemen visual yang dirancang untuk memodifikasi sistem Kanban konvensional agar sesuai dengan beban kerja mahasiswa. Cara kerjanya itu, papan ini dibagi menjadi 5 kolom operasional utama, yaitu backlog dan research, pre-order, active, production, delivery, dan distribution, serta down atau selesai gitu. Setiap ada aktivitas operasional bisnis kuliner, aktivitas tersebut dimasukkan ke dalam bentuk kartu tugas atau task card. Nah, pengguna dari sistem ini atau the PIC Matrix Board ini adalah seluruh anggota kelompok mahasiswa itu sendiri. Nilai utama yang ditawarkan terletak pada penugasan yang sangat personal. Di setiap kartu wajib dicantumkan foto wajah dan nama dari 2 peran penting, assignee atau PIC utama dan COPIC atau PIC cadangan. Sebagai contoh, pada kartu belanja bahan baku di kolom production, PIC utamanya adalah Ataya dan COPIC-nya adalah Ray. Asumsi dasar yang mendasari solusi ini adalah ketika tanggung jawab dipersonalisasi secara visual di depan publik, atau kalau di sini tuh publik itu ceritanya grup kelompoknya. Itu mahasiswa akan merasa sungkan untuk menghilang karena wajah mereka terpapang jelas memegang tanggung jawab tersebut. Solusi ini juga mengintegrasikan aturan tegas kontrak kelompok. Jika PIC utama memiliki kendala kuliah, ia wajib mengaktifkan pemicu cadangan kepada COPIC maksimal H-1. Jika melanggar, sistem akan memotong deposit kas pribadi mereka sebagai kompensasi bagi anggota yang mengganti. Nah, lalu saya juga telah mempresentasikan si PIC Matrix Board ini kepada Naya, ya teman saya. Nah, lalu ini adalah feedback dari Naya. Nah, yang pertama itu menurut dia si papan ini tuh belum memiliki tenggat waktu yang spesifik, jadi masih kurang terukur gitu, jadinya masih kurang memotivasi. Nah, yang kedua, status pekerjaan di kartu kurang detail, jadi pengguna bingung apakah tugas ini tuh benar-benar lagi dikerjain atau masih proses atau sudah berapa persen gitu. Nah, itu boleh, saran dari dia tuh boleh ditambahkan yang seperti itu. Nah, yang terakhir, papan ini tuh cuma punya label high priority tapi nggak punya level priority yang lain gitu. Nah, jadi dia tuh itu menyarankan untuk menambahkan label priority yang lain seperti medium priority dan low priority untuk urusan administratif. Nah, jadi sekian presentasi dari saya yang saya dapat dari wawancara atau analisis singkat ini adalah saya menyadari bahwa komitmen mahasiswa tidak bisa digerakkan hanya dengan ancaman nilai akademis. Tapi faktor pendorong profesionalisme terkuat di level mahasiswa justru adalah beban moral dan rasa tidak enak ketika mereka dihadapkan langsung dengan ekspektasi nyata dari masyarakat atau konsumen luas. Sebuah ide bisnis yang hebat tidak akan pernah melahirkan kesuksesan tanpa adanya komitmen yang terstruktur, karena eksekusi yang disiplin adalah jembatan utama yang menghubungkan rencana tugas kuliah menuju realitas bisnis yang profesional. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.